Saat wanita itu menatap tubuh King Xuang, tubuhnya bergetar. Setelah waktu yang lama, dia memejamkan mata, tetapi bulu matanya yang gemetaran tidak bisa menyembunyikan kejutan di hatinya. Wang Lin mengamati perubahan dalam ekspresi wanita itu. Dia bertaruh bahwa wanita ini akan mengenali mantra stop dan bahwa dia akan mengenali King Xuang. Meskipun itu adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan serangan diam-diam, Wang Lin tidak melakukan semua ini. Wanita ini memberi Wang Lin perasaan krisis yang kuat. Saat dia menggunakan sepotong asal sumber, Wang Lin ketakutan. Meskipun Master Flame Spark memiliki aura asal sumber, bahkan dia tidak bisa menggunakannya. Namun wanita ini sebenarnya menggunakan sumber asal, yang tidak terbayangkan oleh Wang Lin. Saat menghadapi musuh semacam ini, tidak ada gunanya meluncurkan serangan diam-diam. Lingkungan sekitarnya benar-benar tenang, dengan hanya aroma samar bunga dan kelopak yang jatuh membentuk lautan kelopak. Waktu perlahan berlalu saat keduanya merenungkan. Setelah 15 menit, wanita berbaju putih itu membuka matanya dan menatap tubuh King Xuang. Dia membuka mulutnya seolah ingin bicara. Namun tepat pada saat ini, ada gemuruh keras dari dalam gua. Selama saat hening ini, suara itu sangat keras. Pada saat yang sama, kutukan perlahan datang dari kejauhan. Lari, tidak ada harta yang bisa lolos. Suara arogan si Tunan menggema saat ia mengejar sinar putih. Ada botol kecil di dalam sinar putih itu. Botol ini terbuat dari batu giok putih. Dari kejauhan, ia mengeluarkan cahaya lembut seolah-olah itu adalah domba gemuk. Si Tunan mengeluarkan gas hitam yang mengelilinginya saat ia mengejar botol kecil itu. Melihat botol kecil berjalan lebih cepat, tangan si Tunan membentuk segel dan kabut hitam muncul di depan botol. Kabut hitam berubah menjadi binatang buas yang berusaha melahap botol kecil itu. Botol kecil itu tiba-tiba berhenti pada saat sengit itu melompat ke dalamnya, dan botol itu pecah menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Fragmen-fragmen menembus binatang dan direformasi di ujung yang lain. Kemudian ia melaju dan terbang ke depan. Mata si Tunan berbinar saat dia tertawa dan mengejarnya sekali lagi. Saat harta itu lari dari si Tunan, mereka dengan cepat mendekati Wang Lin dan wanita berkulit putih. Mata Wang Lin bersinar dalam jumlah yang tak terlihat. Botol putih itu sangat cepat dan melesat ke arah wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening saat dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Botol itu mendarat dengan lembut di tangannya. Namun begitu wanita berpakaian putih meraih botol kecil itu, tiba-tiba pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke arahnya. Tubuh si Tunan berkedip dan dia berteriak, "Wang Lin, ayo pergi." Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengambil King Xuang dan pagoda saat botol itu mendarat di tangan wanita itu. Lalu dia mundur seperti sambaran petir. Wajah si Tunan menunjukkan ekspresi ganas dan kedua tangannya membentuk segel. Kemudian tangannya menekan dan dia berteriak, "Mantra surgawi, retak tata ruang." Saat suaranya bergema, sebuah distorsi muncul di ruang di depan mereka. Suara-suara muncul bergema dan pusaran yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana dan terbang ke wanita itu. Mengambil kesempatan ini, si Tunan cepat mundur dan melesat ke pintu masuk gua bersama Wang Lin. Potongan-potongan botol putih yang hancur berhamburan ke wajah wanita itu. Namun hanya dengan satu tatapan, pecahan itu berhenti di udara. Dengan ekspresi tenang, dia berjalan maju. Pusaran yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh mantra surgawi si Tunan bergegas maju. Tetapi anehnya itu melewati wanita berkulit putih. Itu tidak menyebabkannya melambat sama sekali. "Apakah kamu tidak ingin memasuki gua?" Wanita itu perlahan bertanya saat dia berjalan. Meskipun suaranya masih dingin, tidak ada niat membunuh di dalamnya. Saat Wang Lin mundur, sedikit keraguan muncul di matanya. Dia berhenti dan menatap wanita itu. Si Tunan mengerutkan kening dan juga berhenti. Sebelumnya, dia pergi sendirian untuk mencari harta, tetapi dia segera menyadari krisis yang dihadapi Wang Lin. Secara khusus, Master Angin dan menghilangnya orang lain mengejutkannya. Namun dengan Wang Lin di sini, dia tidak bisa melarikan diri sendiri, jadi dia mengambil risiko datang ke sini untuk menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat dia melihat Wang Lin berhenti, si Tunan juga berhenti tanpa ragu. Dia dengan dingin menatap wanita itu yang mendekat. Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan tenang bertanya, "Apakah senior mengizinkan kita masuk?" Wanita berpakaian putih itu merenung cukup lama sebelum menghela nafas. Dia berbalik ke arah istana dan berkata, "Ikuti aku." Dengan itu, wanita itu melayang ke arah istana. Wang Lin merenung sebelum melirik si Tunan. Mata si Tunan berbinar dan dia perlahan berkata, "Orang ini agak aneh. Jika kamu tidak mau mengikuti, maka kalian berdua bisa pergi. Temanmu akan menunggumu di luar." Suara samar wanita itu datang dari istana. Sosoknya sudah tiba di luar istana dan memasuki kegelapan istana dengan satu langkah.
Berpikir tentang perubahan ekspresi wanita itu, mata Wang Lin penuh dengan tekad dan dia perlahan berkata, "Situ, aku akan masuk sendiri." Si Tunan secara alami tahu bahwa jika mereka berdua masuk dan sesuatu terjadi, mereka tidak akan memiliki cara untuk menolak. Dia mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada sesuatu di antara dia dan Wang Lin yang tidak perlu dijelaskan. Itu semacam kepercayaan. Wang Lin tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menyerbu ke depan dan tiba di depan istana dalam sekejap mata. Lalu dia mengambil napas dalam dan melangkah ke istana. Istana itu benar-benar gelap. Kegelapan ini tidak hanya menghalangi visinya, tetapi juga menghalangi akal ilahinya. Dia hanya bisa menyebarkan akal ilahi keluar beberapa meter di sekitarnya. Wang Lin bisa samar-samar melihat beberapa bayangan besar yang seperti patung. Namun itu terlalu gelap, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Istana ini sangat sunyi terlepas dari langkah kaki lembut di hadapannya yang memberitahunya bahwa wanita berbaju putih itu berangsur-angsur pergi. Tepat pada saat ini, langkah kaki menghilang dan suara samar terdengar di dalam aula. "Siapa namamu?" Wang Lin menjawab, "Wang Lin." "Wang?" Wanita itu tampaknya berbicara pada dirinya sendiri ketika dia bergumam. Dia benar-benar bernama Wang. Istana menjadi sunyi sekali lagi. Meskipun ekspresi Wang Lin biasa, dia sangat waspada. Energi asalnya memenuhi tubuhnya, dan jika ada kelainan, dia akan membalas. Selain itu, mata ketiga muncul di antara alisnya. Meskipun tidak terbuka, sumber energi asal di dalam akan menyebar dengan pikiran. Wang Lin sangat takut wanita itu. Dia berada di puncak tahap pertengahan Nirvana Scryer dan bisa melawan kultivator Nirvana Cleanser dengan tubuh dewa kuno. Namun Wang Lin tahu bahwa dia bukan lawan untuk wanita ini. Namun ada sesuatu yang harus dia lakukan bahkan jika itu berbahaya. Begitulah cara Wang Lin. Sambil merenung, wanita itu tampak melambaikan tangan dan sinar muncul. Sinar ini tidak biasa, itu seperti api dalam kegelapan karena dengan cepat menyinari daerah itu dalam cahaya redup. Meminjam cahaya redup, Wang Lin dengan jelas melihat apa yang ada di dalam istana, dan dia tersentak. Istana ini seperti kuil para fana dari Tao. Ada total 9 patung di dalam istana. 8 patung berada di samping, dan yang di tengah tampaknya diukir dengan berbagai benda dan mengeluarkan secercah emas. Namun cahaya keemasan ini sangat lemah. Saat itu muncul, itu akan dimakan oleh kegelapan. Akibatnya, itu hanya bisa disimpan di dalam patung, membuat patung itu mengeluarkan aura aneh. Ini adalah patung pria paruh baya. Dia sangat tampan dan matanya memiliki pandangan yang mendalam. Dia mengenakan jubah kuning dan memancarkan aura bangsawan. Jubah kuning itu memiliki 9 naga ungu yang disulam dan mengungkapkan ekspresi ganas mereka. Meskipun mereka hanyalah gambar, seseorang masih bisa merasakan keganasan yang tak terbayangkan. Selain itu ada awan pahatan yang memenuhi latar belakang. Namun awan-awan ini tidak putih, tetapi hitam. Awan hitam ini membuat pria parubaya itu tampak sangat bermartabat. Saat Wang Lin menatap pria parubaya itu, ia merasakan dengungan di benaknya, dan aura yang tak terbayangkan menabrak tubuhnya. Aura ini adalah aura terkuat yang pernah dirasakan Wang Lin. Apakah itu King Sui, Master Flamespark atau Alser? Aura mereka jauh lebih lemah. Bahkan langkah ketiga misterius dari Alhiven sedikit lebih lemah. Aura ini sangat kuat, itu menciptakan dampak yang tak terlihat. Hanya satu pandangan dari Wang Lin yang membuat tubuhnya bergetar, menyebabkannya batuk darah. Dia dengan cepat mundur dan ingin menggunakan energi asalnya, hanya untuk menemukan bahwa, dengan ngeri, energi asalnya telah mundur. Itu menyusut kembali seolah-olah takut muncul sebelum kekuatan ini. Ada tekanan tak terlihat yang menyebabkan energi asal di dalam tubuh Wang Lin ditekan secara paksa saat itu bergerak. Tidak peduli berapa banyak energi asalnya berjuang, itu tidak ada gunanya. Energi asal dunia harus menghasilkan sebelum patung ini. Wang Lin ketakutan. Pada saat ini, dia hanya bisa mendengar jantungnya berdetak kencang. Wang Lin belum pernah mengalami situasi seperti ini dalam kultivasinya yang lebih dari 1.300 tahun. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya. Energi asalnya tidak dapat digunakan, dan darah yang mengalir di dalam tubuhnya membuatnya gemetar. Tekanan yang tak terbayangkan ingin membuatnya berlutut dan menyerah pada kekuatan patung ini. Mata Wang Lin bersinar merah saat dia mengeluarkan raungan dan kekuatan dewa kunonya meletus. Dewa-dewa kuno tidak menghormati surga atau mengikuti Dao, mereka berjalan melawan surga. Itu adalah bagian dari Orde Kuno. Bagaimana bisa sebuah patung menghasilkan dewa kuno? Saat kekuatan dewa kuno mengisi tubuhnya, Wang Lin berdiri tegak. Matanya seperti kilat saat dia bertemu dengan tatapan patung untuk kedua kalinya. Dia merasakan gemuruh di benaknya yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara tubuhnya gemetar,
Matanya menunjukkan tatapan yang tegar. Tidak ada yang bisa membuat dewa kuno menyerah. Surga tidak bisa, hukum dunia tidak bisa, dan kamu juga tidak bisa. Bintang dewa kuno dengan cepat berputar di antara alis Wang Lin, dan suara letupan bisa terdengar dari dalam tubuhnya. Meskipun ia tidak tumbuh menjadi bentuk dewa kuno yang sebenarnya, kekuatan tubuhnya meningkat dengan cepat. Tubuhnya yang kuat memungkinkan lebih banyak kekuatan dewa kuno untuk mengisinya. Wang Lin bisa berdiri di sana seperti gunung saat aura yang pantang menyerah meletus dari tubuhnya. Aura ini menentang penindasan yang dilepaskan patung itu. Riak diam bergema, membentuk badai yang menyapu aula, menyebabkan Wang Lin mundur sekali lagi. Wang Lin meraung saat dia berjuang untuk berhenti sementara dia menatap patung itu. Pada saat ini, dia memiliki ilusi bahwa patung itu hidup dan dengan dingin menatapnya. Mengaum. Wang Lin mengangkat kepalanya dan raungan dewa kuno dilepaskan. Semua kehidupan harus mundur di depan raungan para dewa kuno. Tak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat untuk berdiri di depannya. Saat dia mengeluarkan raungan, seluruh gua mulai bergemuruh seolah-olah itu tidak bisa menahan deru ini. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat kakinya dan tanpa ampun mengambil langkah ke depan. Meskipun langkah ini sederhana, sangat sulit bagi Wang Lin. Saat menghadapi tekanan dan aura yang tak terbayangkan ini yang bisa membuat seseorang jatuh, satu-satunya jalan adalah mundur. Namun mundur berarti menyerah, dan jika dia tidak bisa membalikan situasi, dia pasti akan menyerah sepenuhnya. Para dewa kuno berani menentang surga dan Dao. Jika dia menyerah pada patung ini, Wang Lin tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi dewa kuno yang nyata. Dengan satu langkah itu, Wang Lin bisa mendengar suara menakutkan dari hal-hal yang hancur di dalam tubuhnya. Mengambil langkah ini berarti dia secara langsung menghadapi tekanan itu dan membuang ruang untuk negosiasi. Namun ini adalah apa yang diinginkan warisan dewa kuno dalam Wang Lin. Mundur 10 langkah, 100 langkah, atau bahkan berdiri diam dan berjuang tanpa kehilangan masih terlalu lemah. Ini akan menentukan bahwa Dao yang kau jalani hanya bisa mengikuti kehendak langit. Namun berbicara satu langkah sangat berbeda. Ini berarti pemberontakan. Setelah langkah ini, tekanan dari patung meningkat. Darah keluar dari pori-pori di punggungnya, tetapi dia mengambil satu langkah maju. Aku adalah seorang kultivator yang menentang surga. Aku berani menentang surga dan nasib, jadi bagaimana aku bisa kembali ke sini? Langkah Wang Lin seperti berjalan di hulu dan membuat marah langit. Tekanan yang bahkan lebih kuat menghantamnya. Seorang pencari Dao bisa dilahirkan pada waktu fajar dan mati saat matahari terbenam. Seorang kultivator yang menentang surga memiliki hati yang menantang. Apa yang perlu ditakutkan? Itu hanya kematian. Di bawah tekanan yang tak terbayangkan ini, darah menyembur keluar dari tubuh Wang Lin. Dia berlumuran darah, tetapi dia tertawa. Tawanya dipenuhi dengan aura yang pantang menyerah. Wang Lin saat ini memiliki pikiran yang jernih karena semua pikiran yang tidak berguna dibuang. Satu-satunya hal dalam benaknya adalah kata, menantang. Saat itu, ia menantang surga di tanah roh iblis untuk mencapai tahap ascenden. Di sini, dia menghadapi tekanan sekali lagi di tanah roh iblis. Sifat menentang yang disegel oleh Wang Lin dan ditekan selama waktunya di Al-Hiven mekar sekali lagi. Segalanya seperti karma. Sementara dia tertawa, Wang Lin mengambil langkah lain. Saat dia mengambil langkah ketiga, tekanan di istana menghilang seolah-olah itu tidak pernah ada. Wanita berpakaian putih itu menatap Wang Lin dari bawah patung dan mengungkapkan emosi yang rumit. Hanya tawa Wang Lin yang bergema di istana dan perlahan menghilang. Saat dia melihat patung itu, dia menebak siapa orang itu. Penampilan orang itu agak mirip dengan penampilan King Xuang. Juga, hanya satu orang yang bisa memiliki patung yang mengeluarkan tekanan kuat seperti itu. Kaisar Surgawi King Lin. Punggung Wang Lin basah oleh keringat. Bahaya yang dia rasakan sebelumnya belum pernah terjadi sebelumnya. Jika bukan karena kekuatan dewa kuno, ia akan segera meledak dan mati. Ada jejak kedinginan di tatapan Wang Lin saat dia melihat wanita berpakaian putih. Wanita berpakaian putih itu menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Kamu telah lulus ujian." Wang Lin dengan tenang bertanya, "Siapa kamu?" "Salah satu dari 8 selir kekaisaran bunga Hanyan." Wanita itu melihat patung itu.
Matanya dipenuhi dengan tatapan lembut dan rasa cinta yang mendalam. Dia menghela nafas dan melambaikan tangannya. Tanah bergetar dan ubin bergetar dan melayang ke udara. Itu membentuk formasi aneh antara Wang Lin dan wanita berpakaian putih. Tanpa ubin lantai menunjukkan langit berbintang. Kegelapan dipenuhi dengan nebula yang tak terhitung jumlahnya dan bintang-bintang yang mempesona. Yang lebih luar biasa adalah bintang-bintang itu tidak statis, tetapi bergerak perlahan. Ini menyebabkan mata Wang Lin menyipit. Tanah roh iblis ini adalah gua surgawi dan melayang di angkasa melalui metode khusus. Apa yang kamu lihat bukanlah ilusi, tetapi kenyataan. Masukkan larik transfer ini dan kamu bisa memasuki tanah yang disegel. Jika kamu memiliki kemampuan untuk membukanya, kamu bisa memasuki gua surgawi yang sebenarnya. Apakah itu gua surgawi di mana Kaisar Surgawi King Lin berada? Pandangan Wang Lin bergerak dari bintang-bintang ke formasi yang dibuat oleh ubin lantai. Wanita berpakaian putih itu dengan tenang merenung dan memandangi patung itu. Setelah waktu yang lama, dia dengan lembut berkata, saat dia kembali, dia sudah terluka. Kemudian dia diserang oleh dua orang luar rendahan. Setelah kembali, dia mengaktifkan gua surga untuk menyembuhkan. Awalnya, tidak ada pintu masuk, tapi kemudian dia menciptakan 4 pintu masuk. Jika keempat pintu masuk dibuka, pintu masuk sejati akan muncul di tanah roh iblis ke tempat ia berlatih tertutup. Kamu memiliki mantra stop, mayat King Suang, dan bernama Wang, jadi aku tidak akan menghentikanmu. Setelah kamu memasuki array transfer, teman-temanmu akan muncul di pikiranmu. Wanita itu menghela napas saat dia berbalik dan berjalan ke kedalaman aula. Wang Lin menatap sosoknya yang penuh dengan kesendirian dan melankolis. Wang Lin dengan cepat bertanya, apa maksudmu dengan bernama Wang? Jika ada kesempatan, kamu akan tahu. Suara wanita putih itu lemah saat dia perlahan tenggelam ke dalam kegelapan. Wang Lin melihat ke kejauhan dan dengan cepat berkata, dengan kekuatan senior, mengapa kamu tidak ikut denganku? Wanita berbaju putih yang setengah memasuki kegelapan tiba-tiba berhenti. Punggungnya menghadap Wang Lin saat dia mengungkapkan ekspresi pahit dan dengan lembut berkata, aku tidak bisa pergi. Saat dia berbicara, tubuhnya benar-benar memasuki kegelapan dan menghilang. Wanita berpakaian putih muncul di kedalaman istana di mana Wang Lin tidak bisa melihatnya. Ekspresi pahit di wajahnya masih ada di sana. Dia memancarkan cahaya putih, tetapi cahaya putih ini menyatu dengan kegelapan, sehingga tidak ada orang di luar yang bisa melihatnya. Wanita itu secara bertahap berhenti bergerak dan cahaya biru menyebar di kakinya. Segera, itu menutupi tubuhnya dan dia menghilang dalam sekejap. Yang menggantikannya adalah bunga yang sangat indah yang mekar di kedalaman aula. Selir kekaisaran bunga sudah mati. Satu-satunya yang tersisa adalah bunga surgawi. Bunga surgawi yang tidak bisa meninggalkan gua ini. Bunga itu mekar, tetapi ada perasaan sedih saat keindahan ini mekar dalam kegelapan, di mana tidak ada yang bisa melihatnya. Sementara Wang Lin merenungkan, dia melihat array transfer di depannya dan melangkah masuk. Namun saat dia mendekat, pandangannya jatuh pada kegelapan di kejauhan seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Dia memasuki array transfer dan mulai bersinar. Lalu sosok Wang Lin menghilang di dalam. Saat dia muncul kembali, dia berada di ruang ilusi, dan formasi besar diukir di tanah. Ada batu hitam besar di tengahnya. Setelah dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, Wang Lin memasuki formasi besar dan tiba di sebelah batu hitam. Beberapa saat kemudian, dia membuka tasnya dan kunci gua surgawi yang dia dapatkan terbang keluar. Saat itu terbang keluar, itu berubah menjadi asap hijau dan memasuki batu hitam. Dalam sekejap, cahaya datang dari formasi besar. Satu demi satu, Ran melayang ke udara dan memenuhi area. Formasi perlahan menjadi aktif. Saat formasi diaktifkan, koneksi halus muncul antara formasi dan Wang Lin. Dia merasakan penglihatannya kabur, lalu dia melihat segala sesuatu di dalam gua keempat. Seolah seluruh gua ada di benaknya. Dengan satu pikiran, dia bisa mematahkan batasan apapun dan mengendalikan segalanya. Kecuali dia tidak punya kendali atas istana. Dia melihat Situnan dan Master Angin dan lainnya yang menghilang di bawah lautan bunga. Dengan pikiran, Master Angin, 3 Chen bersaudara, Kepala Besar dan Leiji menghilang. Situnan berdiri merengut. Sejak Wang Lin menghilang, dia berjaga-jaga dan cahaya dingin melintas di matanya. Tepat pada saat ini, ekspresi Situnan berubah saat dia merasakan akal ilahi melewatinya. Akal ilahi ini sangat akrab. Wang Lin. Tubuh Situnan menghilang setelah akal ilahi Wing Lin menyapu. Saat dia muncul kembali, dia berada di sebelah formasi besar. Gua telah dibuka sepenuhnya. Leiji, kultivasimu kurang, jadi tunggu kami kembali. Saat suara Wang Lin menggema, formasi di tanah mulai berkedip. Pada saat yang sama,
perubahan mengejutkan terjadi di Tanah Roh Iblis. Ada dataran luas di bagian utara Tanah Roh Iblis. Pada saat ini, perubahan misterius terjadi di langit di atas dataran. Awan mulai berkumpul dari segala arah, menutupi langit dalam lautan awan. Ada suara siulan dari langit di kejauhan. Kemudian sebuah pilar cahaya keluar dari dataran. Pilar ini tampaknya mendukung langit Tanah Roh Iblis, dan gemuruh yang menggelegar berasal darinya. Saat terus meningkat, sejumlah besar riak membawa dampak kuat menyebar dan menyebabkan awan mundur. Akibatnya, pilar cahaya ini menembus langit. Itu berubah menjadi cincin cahaya yang menyebar di langit. Saat pilar cahaya muncul, energi spiritual surgawi yang kaya menyebar dan menutupi hampir 30% dari Tanah Roh Iblis. Ada beberapa burung hitam jelek yang terbang melintas dan tersapu oleh energi spiritual surgawi secara kebetulan. Tubuh burung hitam bergetar dan kemudian sejumlah besar gas hitam keluar dari tubuh mereka dan menghilang. Setelah gas hitam hilang, burung hitam tiba-tiba berubah menjadi krain putih. Mereka mengeluarkan tangisan gembira dan mata mereka dipenuhi dengan kecerdasan saat terbang dalam lengkungan yang indah. Tanah Roh Iblis dipenuhi dengan energi iblis, yang merupakan sumber energi bagi penduduk untuk mengolahnya. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan terbuka di langit. Energi iblis yang mengisi Tanah Roh Iblis bertabrakan dengan energi spiritual surgawi yang muncul. Ada tabrakan sengit, keduanya tidak akan bercampur, menyebabkan perubahan aneh terjadi. Namun energi iblis di sini terlalu kuat dan energi spiritual surgawi dari satu pilar tidak cukup. Itu segera ditekan oleh energi iblis di sekitarnya. Namun saat lebih banyak energi spiritual surgawi keluar dari pilar, itu akhirnya dapat mencakup sekitar 50 km. Ada cukup energi spiritual surgawi untuk mencegah energi iblis menekannya sepenuhnya. Segala sesuatu di ruang 50 km dipenuhi dengan energi spiritual surgawi, sedangkan bagian luarnya penuh dengan energi iblis. Keseimbangan tercapai di mana energi spiritual surgawi tidak bisa mengembang tetapi energi iblis tidak bisa menyerang. Tepat pada saat ini, Ling Tianho, pria parubaya berwarna ungu, dan master kekosongan yang terkenal sedang duduk di tengah formasi di gua ketiga. Mata Ling Tianho terbuka dan bersinar terang. Tanpa ragu mengulurkan tangan dan celah muncul. Sejumlah besar asap hijau keluar dari celah dan kunci gua perlahan-lahan muncul. Hanya butuh 7 hari baginya untuk membuka gua keempat. Aku sudah melebih-lebihkan Wang Lin, tapi sepertinya aku masih memandang rendah padanya. Aku menghabiskan hampir 1 bulan untuk membuka gua ketiga. Ling Tianho merenung saat menunjuk ke batu hitam di tengah formasi di bawahnya. Asap segera mengelilingi batu hitam dan masuk ke dalamnya. Kemudian batu hitam bergetar dan formasi diaktifkan. Di bagian barat Tanah Roh Iblis, tanah yang menjadi milik negara Roh Iblis. Pada saat ini, langit berubah warna dan pilar cahaya melonjak ke udara. Saat pilar melonjak, gelombang dampak mulai menyebar keluar tanpa akhir. Pilar itu melesat ke langit bersama dengan gemuruh keras. Energi spiritual surgawi yang padat menyebar dan memulai tabrakan lain dengan energi iblis di Tanah Roh Iblis. Pada saat ini, pilar-pilar dari utara dan barat tampaknya beresonansi satu sama lain saat melintas dengan keras. Kekuatannya meningkat saat berusaha untuk menembus penghalang 50 km dan berkembang keluar. Pada saat yang sama, pilar cahaya lain menembak ke langit di selatan. Bahkan lebih banyak energi spiritual surgawi meletus, dan pertempuran lain antara energi surgawi dan iblis dimulai. Alser sedang duduk di dalam gua kedua, memandangi formasi dengan tatapan tenang. Namun ada cahaya aneh, hampir tak terlihat yang melintas di matanya. 7 hari. Alser merenung. Tidak mungkin mengatakan apa yang dipikirkan atau dirasakannya. 3 pilar cahaya muncul satu demi satu di Tanah Roh Iblis, menarik perhatian kultivator di Tanah Roh Iblis. Perubahan drastis dalam energi iblis menyebabkan mereka panik. Tanah Roh Iblis yang tidak berubah selama bertahun-tahun sedang mengalami perubahan yang tak terbayangkan saat 3 pilar cahaya muncul. Energi spiritual surgawi yang menyebar dari 3 pilar tampaknya memulai 3 pertempuran melawan energi iblis. Selain dari timur, sisa langit di atas Tanah Roh Iblis dipenuhi dengan cahaya berwarna-warni. Namun ada terlalu banyak energi iblis yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Jadi energi spiritual surgawi dari 3 pilar tidak cukup untuk mengguncang Tanah Roh Iblis. Di dalam gua pertama, pasangan kultivator awan surgawi diam-diam berdiri di dalam formasi besar. Meskipun Wang Wei tampak tenang, ada sedikit kegembiraan yang tak tertahankan di matanya. Dia mengambil napas dalam dan bergumam, hari yang kita tunggu akhirnya tiba. Hu Huan berdiri di sampingnya, memegang tangan Wang Wei, dan dengan lembut berkata, kita akan berhasil kali ini. Kami sudah merencanakan begitu lama, kita harus berhasil kali ini. Wang Wei mengangguk. Ada bayangan ungu di belakang mereka.
Itu mengeluarkan aura sengit dan samar-samar mengungkapkan aura Wang Lin akan sangat akrab dengannya. Tanah roh iblis, siapa yang tahu bahwa tempat ini dulunya disebut alam surga roh surgawi. Wang Wei menghela napas dan mengarahkan tangan kanannya ke arah batu hitam dalam formasi. Batu hitam melintas dan formasi diaktifkan. Energi iblis itu seperti racun. Hari ini, biarkan wujud aslinya muncul kembali. Mata Wang Wei bersinar cerah. Pilar cahaya melonjak langsung ke langit di bagian timur tanah roh iblis. Bersamaan dengan itu, energi spiritual surgawi tak berujung menyebar. Pada saat ini keempat pilar cahaya dari timur, selatan, barat, dan utara berubah. Seolah-olah mereka telah terhubung bersama untuk membentuk formasi raksasa. Sejumlah besar energi spiritual surgawi mengalir keluar, dan sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu menciptakan badai energi spiritual surgawi yang menyapu tanah roh iblis. Saat energi spiritual surgawi menyapu tanah merah gelap itu seolah-olah lapisan debu terhapus mengungkapkan bumi hitam yang sehat. Berbagai tanaman menumbuhkan kehidupan baru saat badai melanda. Badai langit menyapu hutan lebat. Pohon-pohon mengerikan di hutan iblis bergetar dan semua kembali ke bentuk aslinya sebagai pohon yang menjulang tinggi. Bahkan beberapa monster di dalam hutan bergetar saat badai energi spiritual surgawi melanda. Pada saat ini, ada seekor harimau hitam dengan tanduk tunggal di kepalanya terbaring rendah, dan matanya bersinar. Itu menatap ke depan dengan air liur di sudut mulutnya. Sebelum itu berdiri sekelompok rusa iblis. Rusa itu berwarna ungu dan saling mencabik-cabik dalam sedikit tanda jinak. Saat harimau hitam hendak menerkam, badai energi spiritual surgawi melanda. Seolah-olah badai telah menyapu semua energi iblis. Tanpa energi iblis, tanah tidak lagi merah dan menjadi hijau sekali lagi. Rusa yang saling menggigit semuanya bergemuruh di tanah. Warna ungu dari tubuh mereka memudar, menunjukkan warna asli mereka, dan mereka memancarkan perasaan surgawi. Harimau hitam yang akan menerkam gemetar dan meraung. Tanduk di kepalanya hancur dan bulu hitamnya memutih. Itu dipenuhi dengan energi spiritual surgawi dan kemudian keganasannya hilang dan digantikan dengan kecerdasan. Saat badai energi spiritual surgawi melanda, hutan iblis berubah sepenuhnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti alam surgawi. Meskipun sungai di luar hutan tampak jelas, itu dipenuhi dengan energi iblis. Jika seseorang minum terlalu lama, energi iblis akan berkumpul dan mengubah fisik mereka. Bahkan ikan-ikan di sungai menjadi aneh dengan invasi energi iblis. Seekor ikan seukuran telapak tangan Anda memiliki gigi tajam yang dapat dengan mudah merobek manusia menjadi berkeping-keping. Namun saat energi spiritual surgawi menyapu, seolah-olah lapisan kabut telah menyapu. Sungai menjadi lebih jernih dan memberikan perasaan menyegarkan. Bahkan air itu sendiri mengandung sedikit rasa manis kering. Ikan-ikan di dalamnya bergetar dan berubah dari penampilan mengerikan mereka menjadi penampilan yang sangat berwarna. Kemudian ikan-ikan mulai bermain di dalam sungai. Jika melihat dari atas, Anda akan dengan jelas melihat bahwa seluruh tanah roh iblis sedang berubah saat energi spiritual surgawi melanda. Seolah-olah dunia harus seperti ini, tetapi sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu menyebabkan tempat ini menjadi tanah iblis. Sekarang empat pilar cahaya melepaskan energi spiritual surgawi yang dengan cepat membersihkan energi iblis dari tanah ini. Kegelapan di tanah meleleh seperti salju saat cahaya menggantikannya. Energi iblis yang mengisi tempat itu dengan cepat didorong menjauh. Seolah-olah tanah roh iblis telah ditutupi oleh selubung energi iblis dan sekarang tanpa ampun dihilangkan, memperlihatkan bentuk aslinya. Semua kota dan suku tanah roh iblis tersapu oleh energi iblis ini. Wajah setiap orang dipenuhi dengan rasa sakit saat mereka jatuh. Tidak bisa diam. Energi iblis keluar dari tubuh mereka dan dihamburkan oleh energi spiritual surgawi. Semua energi iblis yang telah disimpan selama bertahun-tahun sekarang semua habis. Sekarang setelah mereka sadar kembali, tidak ada lagi energi iblis yang tersisa di dalam tubuh mereka. Sebaliknya, itu diganti dengan perasaan menyegarkan dan kebingungan. Saat keempat pilar terus melepaskan energi spiritual surgawi, perlahan-lahan memenuhi dunia. Saat ia menyapu tanah, bahkan langit pun cerah. Semua energi iblis tampaknya menghilang di bawah energi spiritual surgawi yang kaya ini. Dari kejauhan, itu dipenuhi dengan pegunungan hijau dan tebing yang jelas. Derek terbang di udara dan tangisan binatang roh terdengar. Tidak ada lagi binatang iblis yang tersisa. Alam surgawi surga. Namun masih ada beberapa tempat di mana energi iblis bertahan di alam surgawi surga yang dipulihkan. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual surgawi mengalir ke daerah itu, energi iblis tidak akan bergerak. Di sebuah lembah di alam surgawi surga, ada genangan air. Wajah iblis muncul di kolam. Dia melihat energi spiritual surgawi yang telah menyapu,
dan matanya melepaskan cahaya iblis. King Lin merencanakan ini dengan baik. Aku tidak berharap perubahan besar akan terjadi saat gua dibuka. Jika aku tidak menyerap roh iblis kuno lainnya, aku pasti sudah benar-benar ditekan sekarang. Namun tidak ada yang penting sekarang. Bahkan jika tanah roh iblis kembali ke keadaan semula, itu tidak masalah. Sekarang gua sudah terbuka, aku akan berhasil kali ini. Iblis kuno, Kaisar Surgawi, aku Beilou akan datang. Iblis kuno itu mengungkapkan ekspresi ganas saat dia bergegas keluar dari kolam air dalam sinar iblis. Energi spiritual surgawi tersapu olehnya, tetapi saat sudah dekat dengannya, itu diserap oleh cahaya iblis di sekitarnya dan meningkatkan energi iblisnya. Di gua bawah tanah di bawah negara iblis di alam surgawi surga, Yao Sisue mengangkat kepalanya saat energi spiritual surgawi melewatinya. Saat dia merasakan energi spiritual surgawi tubuhnya bergetar. Kemudian matanya melepaskan cahaya hantu dan energi iblis yang kuat mengelilinginya. Energi iblis membentuk pusaran besar yang menyerap semua energi spiritual surgawi di sekitarnya. Energi spiritual surgawi dihancurkan dan diserap. Tubuh Yao Sisue berkedip dan menghilang. Saat dia muncul kembali, dia melayang di udara. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura iblis yang kuat yang menutupi penampilannya. Setelah berhenti sejenak, dia berubah menjadi cahaya iblis dan menyerbu ke depan. Ada tempat lain yang terhindar dari energi spiritual surgawi. Itu adalah negara setan api, di mana sekte pemurnian jiwa berada. Energi spiritual surgawi terbang oleh patung Wang Lin di kedalaman sekte pemurnian jiwa. Energi spiritual surgawi mencoba menghilangkan energi iblis di dalam, tetapi tangisan tajam keluar dari dalam patung. Saat energi spiritual surgawi tiba, jutaan murid sekte merasakan kegelisahan di dalam tangisan. Tanpa ada yang bertanggung jawab, hampir semua murid mengeluarkan bendera jiwa. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membentuk lapisan pelindung di sekitar patung batu. Seluruh ibu kota sekte pemurnian jiwa dikelilingi oleh fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang bersiul untuk menghadapi energi spiritual surgawi. Namun energi spiritual surgawi terlalu kuat, dan sekte pemurnian jiwa seperti kapal kesepian yang mengambang di antara ombak yang marah. Jutaan murid sekte pemurnian jiwa dipenuhi dengan ketakutan, tetapi mereka mengepalkan gigi mereka dan bertahan. Pada saat ini sebagian dari energi spiritual surgawi berubah seolah-olah memiliki kehendaknya sendiri. Tidak hanya itu tidak menyerang, itu membentuk pusaran untuk membantu sekte pemurnian jiwa melawan 3 bagian lain dari energi spiritual surgawi. 3 bagian energi spiritual surgawi tidak menyerang dengan paksa dan malah berputar. Pusaran di sekitar sekte pemurnian jiwa dengan cepat berhenti dan menyatu kembali dengan 3 lainnya untuk menyapu seluruh dunia. Saat energi spiritual surgawi memenuhi alam surgawi surga, keempat pilar bersinar terang, menyebabkan tanah diselimuti cahaya. Keempat pilar cahaya dihubungkan oleh cahaya seolah-olah lapisan perlindungan ditenun di atas alam surgawi surga. Alam surgawi surga masa lalu mengaktifkan formasi perlindungannya sendiri sekali lagi. Pada saat ini, saat cahaya memenuhi langit dan formasi perlindungan diaktifkan kembali, perubahan besar terjadi di pusat alam surga surgawi. Ada pegunungan tak berujung di tengah 4 pilar. Bumi berguncang, gunung dalam jumlah besar jatuh, dan debu beterbangan ke udara. Dari kejauhan, semuanya tertutup debu. Cahaya ungu datang dari salah satu gunung yang runtuh, mengungkapkan naga ungu. Naga ungu mengeluarkan raungan dan gunung-gunung yang tersisa hancur. Naga ungu naik ke udara dan mengeluarkan raungan naga gemetar. Naga ini sangat bermartabat dan mengungkapkan tatapan yang sangat dingin. Setelah itu muncul, gunung lain mulai runtuh dan naga ungu kedua muncul. Kemudian lebih banyak gunung runtuh dan naga ungu lainnya muncul satu persatu. Pada akhirnya ada 9 naga ungu di langit, dan mereka mengeluarkan raungan naga yang sepertinya bertahan selamanya. 9 naga ungu berpotongan satu sama lain, dan saat cahaya ungu melintas, itu membentuk formasi. Saat formasi ini terbentuk, energi spiritual surgawi di dalam area tersebut meledak hebat. Formasi 9 naga melayang di udara dan memancarkan cahaya ungu. Bahkan bisa dilihat dari kejauhan, dan itu memancarkan cahaya ungu. Langit di luar formasi berputar dan kemudian 3 orang berjalan keluar. Mereka adalah Ling Tianho, pria parubaya berwarna ungu dan di antara mereka adalah Master Kekosongan. Dia membuka matanya dan itu bersinar terang. Tak lama setelah mereka bertiga muncul, ruang di depan mereka berputar dan orang lain berjalan keluar. Saat orang ini muncul, mata Ling Tianho menjadi tajam. Master Kekosongan juga mengangkat kepalanya untuk melihat Alser. Ekspresi Alser normal saat dia melihat Master Kekosongan dan dengan tenang berkata, Alser menyapa rekan kultivator kekosongan. Master Kekosongan tersenyum dan mengangguk. Ling Tianho mengundangku, jadi aku datang untuk melihat. Alser melihat formasi 9 naga dan dengan tenang berkata,
Aku tidak percaya diri hanya dengan kekuatanku, tetapi karena rekan ada di sini, seharusnya tidak ada masalah dengan perjalanan ini. Saat keduanya berbicara, dua distorsi yang berbeda di ruang muncul di sisi yang berlawanan dari formasi. Itu adalah pasangan kultivasi surgawi dan Wang Lin. Sosok ilusi mengikuti pasangan kultivasi surgawi. Di belakang Wang Lin ada Situnan, Master Angin dan lainnya. Saat kedua belah pihak muncul, mereka mulai mengukur yang lain. Saat Wang Lin muncul, sosok di belakang Wang Wei bergetar saat dia hati-hati menatap Wang Lin. Matanya mengungkapkan penyesalan dan kepuasan. Tatapan Wang Lin mendarat di pasangan kultivasi surgawi. Dia telah melihat mereka sebelumnya, tetapi dia tidak mengenal mereka. Namun dia segera mengenali bayangan di belakang mereka sebagai Zoe. Wang Wei menatap Wang Lin dengan minat dan tersenyum. Kamu Wang Lin, orang yang mengambil kunci ke gua keempat. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi matanya dipenuhi dengan hati-hati. Dia tidak bisa melihat kultivasi pria di depannya, dan wanita di samping pria ini juga memiliki kultivasi yang tidak bisa dilihat. Pasangan kultivasi surgawi. Wang Lin pernah mendengar tentang pasangan kultivasi ini dari Yao Sisue. Setelah mereka mengendalikan gua, mereka tidak pernah pergi. Keduanya pasti pasangan kultivasi itu. Wang Lin dengan tenang berkata, aku. Hu Huan, yang berada di sebelah Wang Wei, tersenyum pada Wang Wei. Kamu kalah taruhan kita sejak saat itu. Wang Wei tersenyum dan mengangguk. Lalu dia tersenyum pada Wang Lin. Apakah pembatasan di pintu masuk jurang di negara setan api ditempatkan olehmu? Saat Wang Wei berbicara, dia melambaikan tangannya dan bilah rumput muncul. Saat Wang Lin melihat rumput, dia mengenalinya sebagai batasan yang dia tempatkan saat itu. Ekspresinya tidak berubah dan dia mengangguk. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Saat aku seusiamu, aku tidak dapat menempatkan batasan yang rumit seperti itu. Wang Wei menghela nafas dan matanya dipenuhi kekaguman. Senior melebih-lebihkan. Saat Wang Lin berbicara, tatapannya tampak santai menyapu oleh bayangan di belakang Wang Wei. Saat tatapan Wang Lin menyapu, mata Zoe melintas samar. Wang Lin segera mengerti. Tepat pada saat ini, beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan. Yang ada di depan adalah wanita parubaya yang cantik. Di belakangnya ada 4 muridnya, termasuk Qianqin dan yang bisa menjadi ratu kekosongan berikutnya. Wanita cantik itu datang dan melihat sekeliling. Pertama dia menyapa Alser, kemudian dia dengan hati-hati melihat pasangan kultivasi surgawi dan kemudian mengangguk ramah terhadap Wang Lin. Akhirnya dia tiba di sebelah master kekosongan. Ekspresi Alser biasa, tapi dia mengerutkan kening. Dua pria tua tiba setelah wanita cantik itu. Pria tua itu duduk di atas labu dan pria berpakaian hitam. Pria tua di labu itu memandangi semua orang. Saat dia melihat pasangan kultivasi surgawi, matanya menyusut dan setelah merenung sejenak, dia tiba di sebelah Alser. Adapun pria berpakaian hitam, dia tidak berbicara dan berdiri di samping Wang Lin dan lainnya. Mata Wang Lin menyala dan dia melihat pria berpakaian hitam. Wang Lin bahkan belum pernah berbicara dengan orang ini, tetapi dia samar-samar merasa bahwa orang ini memiliki kepribadian yang dingin dan sombong dan bahwa dia tidak suka dekat dengan orang. Pria berpakaian hitam memandang Wang Lin dan berbicara untuk pertama kalinya. Bawa aku masuk. Wang Lin merenung sebentar dan mengangguk. Formasi 9 naga perlahan diputar di bawah cahaya ungu. Namun pada saat ini, api iblis yang kuat menyerang ke sini. Dalam sekejap, api iblis tiba dan berubah menjadi sosok manusia. Namun itu dikelilingi oleh energi iblis, membuatnya tidak mungkin untuk melihat dengan jelas wajah orang itu. Bahkan tidak mungkin untuk mengetahui apakah mereka laki-laki atau perempuan. Namun saat sosok ini muncul, Wang Lin tiba-tiba melihat ke atas. Pada saat ini, sosok iblis itu juga menatap Wang Lin. Matanya mengungkapkan rasa kebencian yang kuat, dan orang ini menatap lurus ke arah Wang Lin seperti pedang. Namun orang ini tiba-tiba menarik pandangan dan berdiri di sebelah Alser. Alser bersikap biasa saat dia mengangguk. Namun tatapannya jatuh di kejauhan, dan kali ini ada sedikit antisipasi di matanya. Seorang pria muda berbaju merah perlahan berjalan dari kejauhan. Dia sangat tampan dan mengungkapkan rasa keindahan. Kepalanya benar-benar mulus tanpa helai rambut. Ada energi spiritual surgawi di sekitarnya. Dia pertama kali melihat Wang Lin dan tersenyum. Saudara Wang, aku datang terlambat. Bei Lou. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. Kamu tidak terlambat, ini saat yang tepat. Penampilan pemuda berkepala botak menyebabkan mata master kekosongan menyusut. Ada kilasan dingin di mata pasangan kultivasi surgawi. Hanya Alser yang secara bertahap menunjukkan senyuman. Formasi 9 naga diaktifkan dan energi spiritual surgawi memenuhi area tersebut. Sembari 9 naga ungu itu bergerak dan meraung,
Ada kilatan intens cahaya ungu yang menutupi area sekitar 50 km di sekitarnya. Cahaya dengan cepat berlalu, dan sosok semua orang menghilang. Gua kelima telah terbuka. Tidak ada yang tahu bahwa apa gua kelima di alam surgawi surga di mana Kaisar Surgawi Qinglin terlihat, bahkan ukurannya. Hanya Qinglin yang diizinkan masuk saat itu. Tidak ada orang luar yang diizinkan, dan pelanggar pun terbunuh. Bahkan King Xuang tidak pernah mengambil setengah langkah di dalam sini. Gua kelima ini adalah rahasia mutlak Qinglin. Pada saat ini, saat cahaya ungu menghilang, semua orang menghilang tanpa jejak. Wang Lin merasa seolah-olah tubuhnya hancur berkeping-keping oleh cahaya ungu. Perasaan ini sangat aneh, tetapi dia tidak merasakan sakit. Wang Lin muncul di tempat yang tidak dikenalnya. Tempat ini tertutup pasir hitam, dan tidak mungkin melihat ujung cakrawala. Angin yang menggerakkan pasir seperti angin topan bertiup. Bahkan langit redup, seolah-olah ada kain kafan abu-abu di atas langit. Jika seseorang melihat terlalu lama, mereka akan merasa tertekan. Wang Lin menatap langit saat dia berdiri di pasir hitam, ekspresinya suram. Akal ilahinya sudah menyebar, tetapi akal ilahinya yang dapat dengan mudah menutupi seluruh tanah roh iblis, tidak dapat menemukan tepi ruang ini. Wang Lin adalah satu-satunya orang di dalam jangkauan akal ilahinya. Tampaknya semua orang yang masuk berserakan, dan akan sangat sulit untuk bertemu satu sama lain. Sambil merenung, Wang Lin melayang ke udara. Namun setelah dia hanya melayang 100 kaki, ekspresinya berubah dan dia merasakan perasaan krisis turun dari atas. Dia mendarat tanpa ragu dan sinar biru keluar dari mata kanannya, dan berubah menjadi perisai cahaya biru. Sama seperti perisai cahaya biru muncul, gas abu-abu turun dari langit. Itu sangat cepat sehingga segera menyentuh perisai cahaya biru. Ada ledakan dan kemudian Wang Lin mundur lebih dari 100 kaki sebelum dia berhenti. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin. Dia kemudian membentuk tinju dan melemparkan pukulan tanpa ragu. Bayangan dewa kuno muncul di belakangnya, dan tinjunya berisi kekuatan dewa kuno. Tinju ini bertabrakan dengan gas abu dan membuat gas abu itu runtuh. Namun tidak hanya jatuhnya gas abu tidak membuat Wang Lin rileks. Itu menyebabkan matanya menyusut dan dia dengan cepat mundur. Gas abu yang runtuh tidak menghilang tetapi berubah menjadi 10 helai gas abu yang bahkan lebih kuat yang menembak Wang Lin dari 10 arah yang berbeda. Keributan berlanjut saat Wang Lin terpaksa mundur, dan gas abu bergerak lebih cepat, mengejarnya. Meskipun semuanya terhalang oleh perisai, dampaknya masih menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar. Dia mundur lebih dari 10.000 kaki. Saat dia melihat serangan gas abu sekali lagi, Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal esensi padanya. Saat mereka bertabrakan, tangan Wang Lin membentuk kepalan dan dia melemparkan pukulan. Adegan yang membuat Wang Lin terkesiap terjadi sekali lagi saat keributan berlanjut. Lebih dari 10 helai gas abu runtuh, tetapi itu berubah menjadi lebih dari 100 helai yang dibebankan pada Wang Lin. Apa-apaan ini? Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia tidak menderita banyak serangan balasan selama pukulan pertama, tetapi reaksi pada pukulan kedua sangat besar. Tangannya masih sakit karena pukulan itu. Meskipun rasa sakitnya segera hilang, Wang Lin tidak berani melemparkan pukulan ketiga. Saat ia dengan cepat mundur, perisai cahaya biru mengelilingi Wang Lin, menentang serangan gas abu. Gerakan Wang Lin yang berpola seperti garis melintasi gurun pasir hitam ini, saat dia mundur dari pengejaran gas abu. Gerakan Wang Lin menarik garis panjang di padang pasir. Teleportasi tidak ada gunanya di sini, dan Wang Lin bahkan mencoba menggunakan spasial bending. Meskipun dia bisa menggunakannya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia hanya bisa bergerak 1 inci. Aku baru saja masuk, tetapi sudah menemukan hal yang aneh. Wang Lin mengungkapkan senyum masam. Niat membunuh melintas di matanya. Tangannya membentuk segel dan kemudian Wang Lin berbalik dan berteriak, "Panggil angin!" Karena kekuatan fisiknya tidak bisa menghancurkan gas, Wang Lin memilih mantra surgawi. Setelah dia berbicara, angin hitam pekat muncul di dunia yang redup ini dan kemudian 4 naga hitam muncul. Namun tepat keempat naga hitam muncul, langit berubah seolah-olah itu adalah lautan yang mengamuk. Dari kejauhan, untaian gas kelabu yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Gas abu dihubungkan bersama untuk membentuk angin puyuh yang menyapu daerah itu. Wang Lin tertegun saat keempat naga hitam dari panggil angin tersapu. Wang Lin merasakan kulit kepalanya menggelitik dan melarikan diri sekali lagi. Angin puyuh abu di belakangnya menjadi lebih besar karena menyerap lebih banyak gas abu. Pada akhirnya lebarnya lebih dari 10.000 kaki saat mengejar Wang Lin. Sementara Wang Lin melarikan diri, dia bisa merasakan kekuatan isap dari belakangnya. Apa yang mengejutkan Wang Lin adalah bahwa dimanapun angin puyuh berlalu, gas hitam akan muncul dan diserap olehnya. Akibatnya, angin puyuh tumbuh lebih besar saat mengejarnya. Apa sebenarnya ini? Mengepalkan giginya,
Tungku dewa kuno muncul di sekitar Wang Lin. Kekuatan dewa kunonya memasuki tungku, menyebabkan dia segera menghilang. Saat dia muncul kembali, dia berada 1000 kaki jauhnya. Meskipun hanya 1000 kaki, itu memberi Wang Lin tekad. Angin puyuh hanya butuh sedetik untuk menyeberang 1000 kaki. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatan dewa kuno di tungku untuk melarikan diri, itu masih tidak cukup. Jika dia ingin benar-benar melarikan diri, dia harus menghentikan angin puyuh. Bahkan jika itu hanya sebentar, itu akan memberi Wang Lin secercah harapan. Dia menyentakkan kepalanya ke belakang dan menyentuh tasnya. Lebih dari selusin pedang terbang keluar. Saat pedang ini terbang, itu membentuk formasi pedang dan menyerbu angin puyuh yang datang. Tidak ada waktu untuk merasakan sakit hati saat ini. Saat selusin pedang mendekat pada angin puyuh, Wang Lin berteriak, "Pedang, meledak!" Saat dia berteriak, salah satu pedang besar mengeluarkan aura destruktif dan meledak menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang menembaki angin puyuh. Pada saat yang sama, pedang besar yang tersisa semua meledak. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya menyapu angin puyuh, menyebabkannya berhenti sejenak. Sementara dia merasa sakit hati untuk pedang, tungku dewa kuno melintas. Dia menghilang dan muncul kembali lebih dari 1000 kaki. Setelah dia muncul, tungku dewa kuno melintas sekali lagi. Setelah berkedip 9 kali, Wang Lin muncul hampir 10.000 kaki jauhnya, tetapi dia tidak santai. Angin puyuh berhenti sejenak dan terus mengejarnya. Wang Lin memiliki ekspresi pahit saat dia mengepalkan giginya dan mengulurkan tangan. Sebuah retakan muncul di hadapannya, dan saat mengulurkan tangan, ilusi tombak muncul. Memegang tombak, Wang Lin melemparkannya. Tombak ini segera mendekat pada angin puyuh dan melewatinya. Aura destruktif meledak. Angin puyuh runtuh. Mengambil kesempatan ini, Wang Lin menggunakan tungku dewa kuno sekali lagi. Dia menggunakannya puluhan kali sekaligus. Namun ekspresinya segera berubah pucat pada adegan di belakangnya. Angin puyuh yang runtuh sama dengan gas abu. Itu berubah menjadi puluhan lebih banyak angin puyuh dengan ukuran yang sama dan mengejar Wang Lin. Tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak bisa membuat angin puyuh menghilang. Semakin dia menyerang, semakin banyak angin puyuh muncul. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menemukan sesuatu seperti ini. Dengan kultivasinya, ia secara alami melihat bahwa tidak ada angin puyuh yang palsu dan semuanya asli. Aku tidak bisa menyebarkannya, menggunakan harta, atau mantra. Setelah angin puyuh ini pecah lagi, itu akan berubah menjadi ratusan. Bagaimana aku akan menghindarinya? Angin puyuh semakin dekat dan lebih dekat dan terus menyerap gas abu yang muncul, membuatnya lebih kuat. Wang Lin tahu bahwa bahkan dengan tungku dewa kuno, dia hanya bisa menjaga ini untuk waktu yang singkat. Segera, angin puyuh akan mendekat. Karena aku tidak bisa menghindar, aku harus melawan. Wang Lin berhenti. Dia tidak bisa memberi angin puyuh lebih banyak waktu untuk berkuasa. Saat dia berhenti, kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya dan tubuhnya berkembang pesat. Tubuh sejati dewa kuno muncul sekali lagi. 5 bintang dewa kuno berputar dengan cepat ketika 10 angin puyuh mendekat. Wang Lin mengeluarkan raungan. Dia tidak lagi melarikan diri. Saat dia maju, tungku dewa kuno menyala dan dia menghilang. Saat dia muncul kembali, dia berada di hadapan angin puyuh. Di kedalaman gua kelima di alam surgawi surga berdiri sebuah jembatan kayu. Di bawah jembatan mengalir air hitam. Terkadang, bayangan mengerikan muncul di air. Ada seseorang yang duduk di jembatan kayu. Tidak mungkin untuk melihat penampilannya, tetapi orang bisa samar-samar melihat bahwa sosok itu mengenakan baju zirah. Dia ditutupi oleh kabut yang dipenuhi energi iblis. Tubuhnya tidak bergerak dan tetap duduk. Di depan dia melayang botol kecil. Botol itu disegel oleh gabus, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Orang di dalam kabut hitam perlahan membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan haus darah, dan dia menjilat bibirnya. Siapa yang akan menjadi orang pertama yang keluar? Sudah bertahun-tahun sejak aku mencicipi daging manusia. Tubuh dewa kunonya setinggi ribuan kaki, membuatnya merasa seperti Wang Lin bisa mendukung langit. Tungku dewa kuno menyala dan dia muncul di hadapan angin puyuh. Angin puyuh ini tidak bisa dihancurkan dengan paksa. Wang Lin sudah mempelajari pelajarannya dari sebelumnya. Tepat saat tubuhnya muncul, mata Wang Lin berbinar. Dia kemudian mengeluarkan raungan, dan bukannya memanggil perisai cahaya biru, dia melawan angin puyuh dengan tubuhnya. Saya ingin melihat bagaimana kekuatan angin puyuh ini dibandingkan dengan tubuh dewa kunoku. Angin puyuh bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan dan langsung menabrak Wang Lin. Berada dalam kontak dekat dengan angin puyuh membuat Wang Lin merasa seperti gelombang kuat menabrak tubuhnya. Secara khusus, ada angin kencang di dalam gelombang ini yang ingin merobek-robek tubuhnya untuk diserap oleh angin puyuh.
Saat angin puyuh mendarat di tubuhnya dan berusaha untuk merobek tubuhnya, itu juga memasuki tubuhnya. Ada suara-suara muncul dari dalam tubuh Wang Lin, dan dia dipaksa mundur 3 langkah. Sementara dia mundur, tungku dewa kuno menyala. Dia muncul 1000 kaki jauhnya dan menghindari serangan 4 angin puyuh. Ekspresi Wang Lin serius. Menggunakan tubuhnya sebagai ujian, Wang Lin dapat dengan jelas menghitung berapa banyak angin puyuh yang bisa ditahan tubuhnya. Seorang kultivator biasa akan tercabik-cabik, dan bahkan jiwa asal mereka tidak akan melarikan diri. Bahkan aku merasakan sakit dengan tubuh dewa kunoku. Apa angin puyuh ini? Ada kilatan dingin di mata Wang Lin saat angin puyuh menuju ke arahnya. Cahaya biru melintas di sekitar Wang Lin saat perisai cahaya biru muncul dan berputar di sekelilingnya. Jika aku menggunakan perisai cahaya biru dan tubuh dewa kuno, aku pasti bisa menyingkirkan angin puyuh ini. Wang Lin bergerak lurus menuju angin puyuh. 3 angin puyuh bergerak tercepat, dan saat itu bergerak menuju Wang Lin, itu menabrak perisai cahaya biru. Ada gemuruh keras dan perisai cahaya biru mulai berkedip. Dampak yang tak terbayangkan membuatnya jadi Wang Lin harus mundur. 9 angin puyuh lainnya bergegas mendekat dan menabrak perisai cahaya biru saat Wang Lin mundur. Saat perisai cahaya biru diputar, Wang Lin mundur sekali lagi. Ini adalah retret tanpa akhir, dan ketika angin puyuh terus menghantamnya, dia mundur lagi dan lagi. Pada saat 9 angin puyuh telah menghilang, Wang Lin telah mundur jarak yang tidak diketahui. Meskipun dia adalah dewa kuno, dia hanya di 5 bintang. Meskipun perisai cahaya biru memblokir angin puyuh, rasa sakit yang dirasakan Wang Lin menyebabkan keringat dingin menutupi dahinya. Krisis belum berakhir, masih ada 15 angin puyuh datang padanya. 15 angin puyuh tampaknya berbaris sebelum mereka menyerang Wang Lin. Bahkan jika dia menggunakan tungku dewa kuno untuk menghindar, dia tidak bisa memisahkan angin puyuh, karena kecepatan mereka. Suara yang menghancurkan bumi bergema dalam sekejap. 15 angin puyuh menabrak perisai cahaya biru dan menghilang, berubah menjadi kekuatan yang tak terbayangkan. Perisai cahaya biru hampir menempel di tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin gemetar dan seteguk darah menyembur, tapi dia menelannya kembali. Kemudian tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang dengan tali yang putus. Wang Lin menabrak tanah puluhan ribu kaki jauhnya, menyebabkan gelombang kejut. Sejumlah besar pasir ditendang ke udara, dan butuh waktu lama untuk mengendap. Ada lubang besar di tanah. Wang Lin sudah menyusut kembali ke ukuran orang normal. Dia tersenyum masam saat dia berjuang untuk bangkit dan kemudian berjalan keluar dari lubang. Melihat gurun pasir hitam yang halus, Wang Lin menghela nafas lega. Ketakutan masih melekat di matanya. Ini adalah pertama kalinya tubuh dewa kuno bintang 5-ku terluka seperti ini. Aku tidak tahu apa itu angin puyuh, tetapi kekuatannya luar biasa. Jika aku membiarkannya terpecah sekali lagi, maka aku tidak akan bisa menolaknya hari ini. Ekspresi Wang Lin suram. Setelah tubuh asalnya dan avatarnya menyatu, dia bisa bertarung melawan seorang kultivator Nirvana Cleanser. Awalnya, dia percaya bahwa dia cukup aman terhadap siapapun kecuali kultivator Nirvana Cleanser tahap akhir dan monster tua Nirvana Setrer. Terutama mengingat fakta bahwa tubuh dewa kuno ini sangat kuat. Namun pada saat ini, Wang Lin merasakan bahaya. Saat dia melihat gurun pasir hitam, seolah-olah dia telah kembali ke tanah dewa kuno. Dia harus sangat berhati-hati karena satu kesalahan bisa mengorbankan nyawanya. Baru-baru ini, aku sudah terlalu mudah. Peningkatan dalam kultivasi dan integrasi tubuh asliku telah membuatku menjadi kurang berhati-hati dari sebelumnya. Wang Lin merenung. Dia mengepalkan tangan dan matanya dipenuhi dengan kehati-hatian. Tatapan seperti ini tidak muncul di matanya dalam waktu yang lama. Berkat krisis yang baru saja dia hadapi, dia memulihkan sikap hati-hati yang dia miliki sebelumnya. Ini adalah gua Kaisar Surgawi King Lin. Itu penuh dengan bahaya, jadi aku tidak boleh lengah sama sekali. Aku harus berjaga-jaga. Wang Lin menarik napas dalam. Dia tidak menyebarkan akal ilahi tetapi berputar di sekitar tubuhnya. Dia perlahan berjalan maju. Berkat ketabahan mentalnya, dia menyadari bahwa meskipun ada kemungkinan bahwa gas kelabu akan muncul, itu sebagian besar disebabkan oleh akal ilahinya. Meskipun kekuatan gas abu kuat di awal, dia masih bisa menahannya. Namun dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa jika dia menyebarkan akal ilahi sekali lagi, yang akan muncul bukanlah gas kelabu melainkan sesuatu yang lain. Perasaan ini sangat aneh, dan itu berasal dari Wang Lin yang memahami surga selama lebih dari 1000 tahun. Setelah merenung sejenak, mata Wang Lin menyala dan dia membuka tasnya. Bendera jiwa muncul di tangannya dan dibuka dengan goyang. Tangan Wang Lin meraih ke dalam dan mengeluarkan sebuah fragmen jiwa. Fragmen jiwa ini memiliki ekspresi yang sengit, tetapi telah lama kehilangan keinginannya setelah disempurnakan di dalam bendera jiwa. Dengan hormat melayang di depan Wang Lin.
Wang Lin menyingkirkan bendera jiwa dan menunjuk di antara alis fragmen jiwa. Dia meninggalkan sedikit akal ilahi di dalamnya. Setelah melakukan ini, dia maju ke depan. Setelah 15 menit, ia sangat jauh dari fragmen jiwa. Dia mengambil napas dalam tetapi tidak menyebar akal ilahinya. Sebaliknya, dia mengirim pesan. Akal ilahi yang tersisa pada fragmen jiwa menyebar. Namun pada saat ini, perasaan bahaya yang tak terbayangkan muncul di pikiran Wang Lin. Dia memutuskan hubungannya dengan akal ilahi tanpa ragu. Saat akal ilahi terputus, Wang Lin samar-samar melihat langit di atas curun fragmen jiwa. Sinar cahaya abu jatuh dari langit dan mendarat di fragmen jiwa, benar-benar melenyapkannya. Keringat dingin datang dari dahi Wang Lin. Untungnya dia sudah siap dan telah memutus akal ilahinya dengan cepat sehingga tidak menimbulkan reaksi di lokasi. Dia menatap langit di kejauhan dan merasakan kulit kepalanya menggeliat. Meskipun cahaya abu menghilang dalam sekejap, perasaan yang diterima Wang Lin lebih menakutkan daripada lusinan angin puyuh yang menyatu bersama. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Wang Lin bergerak melalui gurun pasir hitam. Tidak ada malam atau siang, langit selalu redup seolah terhalang oleh badai debu. Wang Lin berjalan sangat jauh dalam waktu 1 bulan. Selama bulan ini, dia tidak melihat satu orang pun. Dia bahkan tidak melihat satu pun makhluk hidup. Tidak ada tanaman di sini. Satu-satunya hal selain dia adalah baran, pasir hitam. Setelah melihat ini terlalu lama, bahkan pikiran seseorang akan menjadi suram. Ekspresi Wang Lin lebih suram dari biasanya. Tempat ini seperti tanah terlarang, penjara yang akan menyebabkan keputusasaan muncul di hatimu, keputusasaan terhadap kehidupan itu sendiri. Meskipun kultivator tidak dapat dibandingkan dengan manusia, jika mereka tinggal di sini terlalu lama, mereka akan menderita penindasan ini. Tidak hanya jiwa asal mereka akan berubah dan kepribadian mereka akan menjadi lebih bermusuhan, mereka hampir akan berubah menjadi iblis. Jika seorang kultivator iblis ada di sini, tempat ini akan menjadi seperti tanah suci bagi mereka dan tingkat kultivasi mereka meningkat. Namun pada akhirnya, jiwa asal mereka benar-benar akan berubah menjadi iblis dan mereka akan menjadi manusia iblis tanpa kesadaran. Sepanjang jalan, Wang Lin merenung dan perlahan berjalan ke depan. Selama bulan ini, dia tidak melihat gas abu aneh itu lagi. Namun tidak hanya perasaan krisis tidak hilang, itu menjadi lebih kuat saat ia bergerak maju. Beberapa kali sepanjang periode ini, Wang Lin jelas merasakan akal ilahi yang disapu angin. Namun tidak peduli seberapa keras Wang Lin mencari, dia tidak dapat menemukan sumber akal ilahi ini. Dia tidak bisa terbang. Selama sebulan, dia mengeluarkan pecahan jiwa yang terbang ke langit. Setelah terbang 200 kaki ke udara, fragmen jiwa runtuh. Berdiri di atas pasir di tanah, ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram. Ada gas hitam bergerak melintasi wajahnya, tetapi matanya dipenuhi dengan kejelasan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan situ. Situ berjalan di jalan Iblis, jadi jika dia ada di sini, dia pasti akan mendapatkan beberapa manfaat. Wang Lin merenung saat dia mengangkat tangannya dan meraih wajahnya. Benang hitam keluar dari wajahnya dan masuk ke tangan kanannya. Melihat gas hitam di tangannya, Wang Lin merasakan aura iblis yang tersebar darinya. Energi iblis. Mata Wang Lin menyala dan dia tanpa ampun meremas. Dalam sekejap, gas hitam runtuh dan menyebar. Segera menutupi 1000 kaki dan perlahan menghilang. Wang Lin berhenti bergerak saat dia menatap energi iblis yang menghilang dan dia punya pikiran. Mungkin aku bisa melakukan ini. Wang Lin merenung dan kemudian terus berjalan ke depan. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Di gurun pasir hitam tak terbatas ini, tidak ada yang bisa memberitahunya arah mana. Dia hanya bisa terus berjalan ke depan untuk menemukan pintu keluar. Waktu berlalu sekali lagi. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu. Setelah terjebak di sini selama 2 bulan, gas hitam telah mengepung Wang Lin. Dari jauh, Wang Lin tampak agak kurus dan seperti dewa iblis. Dia perlahan bergerak maju.